Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas European GP Valencia 1 untuk hari pertama. Siapa yang akan kita bahas pertama? Satu, yang bebe Valentino sih. Akhirnya setelah drama PCR test dari berapa minggu lalu, akhirnya bebe bakal turun track besok. Jadi ceritanya hari Selasa kemarin itu dia tes lagi. Setelah kemarin tes masih juga positif. Jadi Selasa kemarin itu dia sempat seperti Mbak Yu bilang, dia sempat rapid test itu negatif. Jadi sebenarnya dia sudah sembuh, tapi PCR-nya masih positif. Terus dicoba lagi hari Kamis pagi, masih juga positif. Itu Bebek udah bukan kalang kabut, dia sudah patah arang. Cuman bagusnya adalah tim Yamaha support dia. Jadi dibilang, oh jangan patah arang, 2 kali tes aja atau bikin apa gitu kan. Akhirnya hari Kamis pagi itu kan masih positif. Hari Kamis sore dia negatif. Wih senang, dia langsung tarik ransel tuh, sewa pesawat. Dia diizinkan sama Italia. Italia memang lagi lockdown. Tapi kan Bebek itu ceritanya sudah melewati 10 hari karantina, plus PCR dia sudah negatif. Jadi dilepas dia sama Italia. Masalahnya adalah masuk di Valencia. Jadi begitu Bebek masuk di Valencia, PCR-nya masih berlaku karena hari yang sama tuh hari Kamis kemarin. Tapi begitu masuk di sirkuit dia langsung diisolasi. Makanya kalian nggak lihat dia di mana nggak. Dia langsung diisolasi langsung untuk sampainya kan tadi malam tuh tengah malam karena dia berangkat sore. Dia terima PCR-nya itu sore, malam dia berangkat dari Rimini, hampir tengah malam dia sampai di sirkuit itu langsung istirahat. Pagi-pagi tadi langsung PCR, hasilnya kan siang tadi FP2 waktu keluar. Rider penggantinya sendiri Gareth Gerloff itu seperti Mbak Yu bilang kemarin itu dia diambil lebih karena dia lagi standby di Valencia, jadi nggak perlu ribet-ribet sama PCR. Dan kedua lumayan bagus sih ini anak hari ini, mungkin sebenarnya dia akan lebih bagus daripada Lorenzo sih kalau mau jujur ya. Tapi ya udahlah ya, paling enggak dia sudah merasakan rasanya naik prototipe itu seperti apa. Dia bilang, oh saya senang sekali, ternyata rasanya seperti R1 tapi feelingnya tuh lebih enak gitu. Dia bilang, keren banget, saya makasih ini sama Yamaha. Dan dia tahu bahwa posisinya adalah replacement. Nah karena FP2 tadi Bebek sudah negatif COVID, sudah 2 kali nih, berarti syaratnya sudah dipenuhi, dia bisa turun track besok. Nah dia memang bakal turun track besok, nggak ada alasan lagi karena dia emang datang ke Valencia karena mau membalap. So itu yang kita bahas untuk soal BB Vale. Lanjut kita akan bahas siapa? Yamaha. Ini lumayan mengejutkan ya, terutama untuk pabrikan sebesar Yamaha. Mbak Yu juga sebenarnya kaget. Mbak Yu pikir mereka nggak ganti-ganti katup atau itu kemarin Mbak Yu concern soal itu juga. Ternyata Mbak Yu bisa bayangkan kagetnya petinggi Yamaha di Jepang membaca berita itu. Mbak Yu aja bangun tadi subuh. Hah? Jadi ceritanya JR1 Spanish GP itu kalian ingat gak sih Mbak Yu posting bahwa mesinnya Neng Vina itu di sesi latihan ngedrop banget. Nah di situ dia ditweak gitu. Jadi sebenarnya mesin Bebek Vale enggak, mesinnya Neng Vina sih 1-2 kayaknya itu ditweak. Jadi pikirannya kru, memang kan engine freeze itu tujuannya adalah mencegah mesin mengalami peningkatan atau improvement yang menguntungkan pabrikan itu, improvement ya. Nah jadi menurutnya Yamaha, menurut Mbak Yu si Sumi mikir itu kan bukan katup itu karena dia bocor dan rusak, jadi sebenarnya bukan untuk meningkatkan performa mesin karena itu baru awal musim, tapi untuk mengembalikan performa mesin. Dan katup yang diganti itu desainnya sama persis, cuman beda supplier karena supplier yang dipakai pertama itu failed. Menurut Clint Jarvis memang penunjukannya nggak jelas gitu, nggak pakai tender atau nggak pakai apa, emang kualitasnya beda. Jadi desainnya sama, kualitas beda.
gitu. Jadi menurut teknisi ganti aja cuman katup. Nah, mereka nggak pikir bahwa itu minta persetujuan MSMA. Waktu itu masih EP1 apa EP2 begitu, jadi kan emang masih baru banget, dan mereka nggak tahu bahwa itu harus minta persetujuan MSMA sampai tahun depan. Mereka cuma pikir engine freeze tapi nggak harus minta MSMA. Ternyata harus minta MSMA, keluar itu aturan harus minta MSMA kalau ada perubahan teknis termasuk bla 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 gitu. Bermohonlah Yamaha ke MSMA. Masalahnya lagi, aturannya adalah persetujuan yang diminta itu harus suara bulat. Tahu nggak suara bulat? Nggak ada boleh pabrikan yang tidak setuju. Kalau ada pabrikan yang tidak setuju, nggak boleh diganti itu barang. Lalu yang baca postingan Mbak Ayu dulu pasti tahu, yang nggak setuju itu adalah Aprilia dan Honda. Kalau Ducati sama KTM, Suzuki ya oke-oke aja gitu. Nah, si Honda sendiri dia bilangnya gini, oh masalah lu di katup ya, tunjukin dong ke kita katupnya apanya yang masalah, apanya. Katanya dibilang kualitas katup. Kalau gitu kita minta tunjukin ini suppliernya siapa, kenapa dipakai, kayak gitulah, kayak apa sih dibilang parah-parahnya RD lah. Akhirnya Yamaha sendiri bilang nggak usah deh kayak gitu, akhirnya ditarik. Tapi katupnya udah kadung diganti, dan menurut mereka iya karena mereka waktu itu nggak tahu gitu, dan rider emang nggak ada pengaruhnya. Waktu itu mereka nggak tahu, dan menurut mereka katup itu bukan masalah besar karena desainnya sama, fungsinya sama. Mereka mengganti katup yang malfungsi, jadi bukan untuk menaikkan performa tapi untuk menjaga agar mesin aman. Karena kalau katupnya bocor, meleduk deh tuh mesin, sama kayak punya mesin bebek Vale seperti itu. Tapi kalian tahu kenapa sampai ketahuan? Gini, jadi kan Mbak Yu bilang kemarin apa tadi ya, Neng Vina itu udah ditubir banget mesinnya, dia udah kehabisan mesin. Terus dia udah bilang, kayaknya saya bakal tinggal di pedok lama nih, habis mesin saya. Jadi Yamaha mohon nih minta tambah mesin gitu, minta tambah mesin ke-6. Nah, diperiksa salah sama itu kan, kalau minta tambah mesin harus persetujuan MSMA, tapi harus diperiksa dulu sama RD. Harus diperiksa apakah benar pabrikan ini butuh mesin tambahan. Diperiksalah satu-satu itu mesin, ketahuan mesin 1-2-nya habis ditweak gitu. Dipanggil lah, itu kenapa diganti? Mereka bilang, ya kita nimbang-nimbang, memang harus diganti, dan kita nggak tahu kalau ternyata itu membutuhkan persetujuan MSMA. Cuman udah kadung diganti ya udah, gitu. Jadi sebenarnya ya salah Yamaha sih, emang salahnya Yamaha. Yang kecipratan ya para timnya. Neng Vina kena, Snack Taro kena, Morbi kena sedikit. Itulah kenapa Petronas kena kortingan poin paling banyak, 37 poin. Yamaha pabrikan kena kortingan 20 poin. Mungkin karena 2 mesin punya Neng Vina, BB Vale kayaknya enggak. Konstruktor 50 poin. Gitu. Terus Marc Marquez sejuruan Dakar berisik. Maksud gue, lu kecuali kalau Honda adalah pesaingnya, atau lu ikut balapan, atau lu merasa dirugikan, ya sebenarnya sih wajar kalau lu berisik. Ini lu juga lagi di rumah, ngapain sih lu berisik? Terus dia bilangnya gini, oh jadi rider yang menikmati tweak mekanik itu nggak kena penalti, hilih. Kalau mau bahasa Indonesianya itu hilih, bukan hilih sih, apa sih? Kalau di kita itu bahasa tweaknya anjir gitu loh. Jadi istilahnya kalau mau bahasa Indonesia nih bilang gini, pabrikan sama tim kena, terus ridernya nggak kena, padahal ridernya juga merasakan manfaatnya. Anjir,
kayak gitu deh. Jadi itulah kenapa ABR berisik banget. Nah, apakah mereka layak berisik? Mari kita lihat klasemen. Masalahnya klasemen paling tinggi adalah Takaki Nakagami, dan itu ada di 5 besar. Terus ngapain mereka berisik ya? Sementara pesaing tertinggi yang lebih layak berisik, Suzuki kalah bae. Si Davide Brugio sampai bilang gini, ya memang sanksi itu akan mencoreng Yamaha selama untuk kejuaraan, karena itu jadi skandal istilahnya. Tapi kalau bagi kami sih, untuk apa juga itu, nggak penting kok kalau poin konstruktor sama poin tim. Mungkin karena mereka nggak punya tim satelit dan konstruktor juga biasa-biasa aja. Jadi mereka bilang, ya kalau lu bagus, promosi lu jadi bagus juga. Kalau lu nggak bagus di klasemen, ya nggak ada yang peduli gitu. Gosipnya sih, para petinggi Yamaha sama Ducati udah calling-callingan Suzuki udah calling-callingan di Jepang. Jadi istilahnya bilang, lu jangan terlalu keras sama gua gitu. Karena Suzuki sama Yamaha jadi pesaing di klasemen. Itulah kenapa kalau tadi kalian lihat di FP1 si Neng Vina ngintilin si Mir santai baik. Memang kelihatan sih di dashboard bilang bla 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 ribut, tapi santai baik Mirnya. Dia juga ngerti bahwa Neng Vina kehabisan mesin, memang udah ngadat banget gitu. Dia juga cuman turun track karena memang harus turun track. Cuman untuk mau nyari setup juga enggak juga, cuman buat turun track aja gitu. Karena Neng Vina udah bilang, saya udah kehabisan mesin banget, saya harus tinggal di pit lebih lama karena untuk menghemat pemakaian mesin. Sementara Snectaro kalian lihat di FP1 juga belakang aja. Kenapa? Karena dia itu cuma sisa 2 mesin bekas, dan itu pun satu di atas 1000 km, yang satu sisa 500 km kalau nggak salah, udah mepet banget, padahal race masih sisa 3. Morbidelli masih ada, dia lebih banyak sih, 2 mesin juga, tapi lebih banyak daripada Snectaro. Jadi dia masih lebih leluasa buat pakai motor. Yang paling free ya mesinnya Mebe Vale, karena apa ya, crash, ya karantina, crashnya ada udah 3. Jadi lebih free lah kalau Mebe Vale, dan mesinnya juga bisa dibilang nggak ada yang ditweak. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya soal Yamaha. Nah, Yamaha sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menerima sanksi itu dan tidak akan melakukan banding. Cuman mereka bilangnya kayak gini, kami melakukan itu karena orang-orang kami tidak mengerti bahwa diperlukan persetujuan khusus untuk mengganti katup itu, katup yang sama modelnya, cuma beda supplier. Jadi mereka menggantinya atas pertimbangan internal. Mereka tidak tahu bahwa itu harus minta persetujuan ke MSMA, udah kadung diganti. Jadi ya karena Neng Vina udah habis, FP1 tadi udah habis banget mesinnya, kemarin udah dicek sama Mike Webb bahwa mesin 1-2 udah nggak bisa dipakai karena sudah nggak standar. Ya udah habis mesin, NSMA setujui untuk dia tambah mesin. FP2 tadi juga disetujui. Akhirnya dia pakai mesin baru. Tapi konsekuensinya adalah hari Minggu nanti dia harus start dari pit lane. Gitu. Jadi nggak gampang lah ya buat konstruktor untuk 2020-2021 ini. Kalau ketahuan tweak ya kayak gitu. So, kita bahas selanjutnya adalah jadwal MotoGP 2021. Yang pertama kita bahas winter test dulu. Ntar, pelan-pelan. Winter test untuk MotoGP ada 2, Sepang sama Qatar. Sepang itu tanggal 19 sampai 21 Februari. Kalau kalian mau, sebenarnya itu adalah saat dimana kalian bisa ketemu rider, datang ke sirkuit itu tanpa berjubel-jubel, tanpa harus bayar.
ketemu rider lebih gampang. Cuma memang agak mahal di biaya ke sirkuit, karena kalau hari race itu biasanya ada bis gratis. Hari Jumat Sabtu itu ada bis gratisnya. Sabtu Minggu kalau nggak salah. Tapi kalau winter test nggak ada, lu naik taksi dari bandara atau dari mana, dari tempat lu, tergantung lu negonya dengan taksi berapa atau pakai Uber, terserah lu lah, pilih. Tapi jelas transportasi lu ke sirkuit, dari dan ke sirkuit itu pribadi. Kalau mau kayak Bayu sih biasanya nebeng ke staf sirkuit, tujuannya ya ke Hotel Bebek Valley kalau pulang dari sirkuit. Atau kalau kalian punya teman di Malaysia sesama fans, kan di sana banyak tuh, memang nggak sebanyak pas hari race, tapi akan ada fans Malaysia yang nonton juga. Jadi kalau kalian bagus hubungannya, kalian bisa nebeng mereka pulang ke kota, ke KL, atau sama-sama nungguin ke hotel, boleh. Atau kalau kalian beruntung ada yang punya pas masuk pedok, kalian bisa sama-sama masuk pedok. Enak lah ya, kalau winter sebenarnya lu lebih enak. Lebih enak, dan hotel-hotel juga nggak semahal-mahal banget karena memang lagi off season. Jadi ya paling yang mahal enggak juga, kalau kalian beruntung pesan tiket pesawat bisa dapat murah. Di KL itu nggak mahal-mahal sih biaya hidup sebenarnya, serius. Yang mahal itu biaya transportnya. Berasa kalau winter test. Oke. Itu untuk Malaysia. Nah, kalau di Qatar itu tanggal 10 sampai 12 Maret 2021. Kita nggak bahas ya, karena emang Qatar ngapain juga ya, kalau kalian di Qatar ya nonton lah. So, kita bahas kalender 2021. Sebenarnya nggak ada yang berubah sih, kalender ini tergolong normal sih kalau menurut Bayu. Kita seperti biasa akan dimulai dari Qatar. Jadi setelah tes Qatar, serinya akan mulai dari Qatar juga. Lanjutnya seperti biasa ke Argentina. Qatarnya itu 28 Maret, kemudian ke Argentina 11 April, kemudian ke Texas tanggal 18 April, Spanyol Jerez 2 Mei, kemudian Prancis Le Mans 16 Mei, Italia Mugello 30 Mei, Catalunya Barcelona 6 Juni, Sachsenring Jerman 20 Juni, Assen Belanda 27 Juni, Finish Finlandia. Tapi ini ada tanda juga, karena harus tes sirkuit dulu ya. Kenapa dia masuk di jadwal tetap? Karena sirkuitnya udah jadi. Karena dia Eropa, jadi nggak terlalu ribet lah bawa logistik. Makanya dia masuk di jadwal tetap. Itu tanggal 11 Juli Finlandia. Kemudian yang selanjutnya itu mestinya Brno nih, tapi dikosongin. Karena kontraknya itu habis tahun ini. Nah, belum tahu tahun depan itu masih mau perpanjang apa enggak. Kenapa? Karena memang waktu itu Brno mengancam akan keluar dari schedule MotoGP gara-gara Sultan Abe didepak dari Ducati gitu. Lanjut kita ke Austria. Austria Red Bull Ring tanggal 15 Agustus. Kemudian Silverstone Inggris tanggal 29 Agustus. Balik lagi ke Spanyol Aragon 12 September. Kemudian San Marino Misano itu 19 September, baru away Jepang. Ke Jepang Motegi itu tanggal 3 Oktober. Kemudian ke Thailand di Buriram tanggal 10 Oktober. Kemudian ke Australia Phillip Island 24 Oktober. Kemudian Malaysia Sepang itu 11 Oktober. Balik lagi dia ke Valencia tanggal 14 November. Sudah fix itu, bukan sudah fix sih, bisa dibilang jadwal sementara yang hampir pasti. Tapi Dorna punya 3 sirkuit cadangan juga untuk menggantikan yang tadi Mbak Yu bilang Brno kalau misalnya dia nggak perpanjang, atau Finlandia kalau gagal tes sirkuit atau sirkuitnya nggak memenuhi
syarat. Jadi ada 3 sirkuit cadangan, Portugal, Portimao, kemudian Indonesia, Mandalika. Tapi dikasih tanda di situ setelah tes sirkuit. Masalahnya sirkuitnya belum jadi ya wes. Kemudian yang terakhir itu Rusia. Ini nih menarik nih, Rusia di Igora. Menarik banget kan ya. Bayu malah penasaran kalau Rusia. Soalnya kan Portimao kita udah lihat nih kemarin. Mandalika ya sudah lama sih diangan-angan. Rusia nih yang menantang. Pasti sesuatu banget karena baru lagi. Bayu nggak akan komentari soal progres Mandalika, itu urusan Kemenparekraf. Kemarin itu saking kita gembor-gembornya soal Mandalika, itu Kemenparekraf antara terbagi dua, ngurusin Komodo sama ngurusin Mandalika. Jadi udahlah urusan mereka, Bayu nggak mau pusing. Setelah kita bahas kalender, apalagi kita bahas FP2. Ini karena FP1 emang jelek, jadi yang masuk combine time itu adalah FP2 karena itu kondisinya track lagi kering gitu ya. Karena yang basah nggak emang pada lambat semua. Jadi yang perbaiki posisi, kita mulai dari posisi pertama. 1 Miller, 2 Alex Espargaro, 3 Morbidelli, 4 Nakagami seperti biasa anak satu ini, 5 Pol Espargaro, 6 Rins, 7 Binder, 8 Dovizioso, 9 Quartararo, 10 Mir, 11 Vinales, 12 Crutchlow, 13 Oliveira, 14 Bradel, 15 Bagnaia, 16 Alex Marquez, 17 Sarko, 18 Petrucci, 19 Garlov, 20 Savadori, 21 Sultan Rabat. Jangan tanya kenapa dia didepak gitu-gitu aja, semua ribalan. Oke. Jadi itu combined times untuk hari pertama, schedule MotoGP tahun depan, dan gosip-gosip yang terjadi. Itu aja, kita ketemu lagi besok, kita bahas posisi kualifikasi dan FP4 dan apa gosip selanjutnya. See you next time guys, bye.